Udah ya? Udah Pak, udah full screen. Oke. Eh, apa sih yang dimaksud dengan properti ya? Kalau menurut kamu Black's Law Dictionary ya, definisikan properti sebagai the right, hak untuk proses, memiliki, menikmati sesuatu benda ya. Itu adalah hak kepemilikan. Yang kedua, itu juga bisa diartikan sebagai any things ya. Nah, segala suatu eksternal yang memiliki hak kepemilikan ya, penggunaan maupun dinikmati ya oleh seseorang. Ya. Nah, memang pada pengertian umumnya ya, seperti itu ya tadi hak milik gitu ya. Tapi kemudian sesuai dengan geseran ya, properti itu bisa jadi properti real estate ya, bangunan properti atau properti yang lainnya, misalnya intellectual property itu namanya juga properti juga ya, kepemilikan intelektual gitu kan ya. Nah, tapi di sini kita fokus di tentu properti yang di bidang real estate-nya ya, di bidang konstruksi. Nah, properti di bidang estate ini ya tentu bisa dianggap sebagai properti bangunan ya ataupun tanah ya. Tanah juga itu sama ya. Baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak ya. Nah, istilah properti ini merujuk pada entitas ya. Yang terkait dengan kepemilikan seseorang atau kelompok orang ya. Misalnya developer gitu kan ya. Dia punya developer ini gitu ya, atas suatu hak yang eksklusif ya. Nah, bentuk utama dari properti ini ya tentu real property. Kalau kita bicara real property, itu real estate ya, itu adalah bentuk yang memang nyata gitu ya, bangunan, tanah gitu ya. Kemudian ada kekayaan milik pribadi, personal ya, personal property ya. Emas itu kan properti kamu, apalagi lah ya, HP gitu ya, minjau HP mahal ini itu memang kepemilikan secara fisik kamu atau intellectual property ya. Nah, ini pembagian properti yang saya dari Harjono tahun 2016. Properti itu dibaginya menjadi real property ya. Nah, tadi tanah, bangunan, pengembangan, personal property ya, personal property ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau berwujud itu tadi ya, jam, jewelry dan lain sebagainya. Properti tidak berwujud itu seperti hak paten, surat berharga ya dan lain sebagainya ya. Properti non komersial. Nah, sekarang mengapa kita mengetahui hukum properti? Yang pertama tentu bahwa proyek konstruksi itu akan menghasilkan sebuah physical asset ya, aset bangunan ya kan, fisik ya. Nah, aset ini adalah properti bagi pemiliknya, employer ya kan. Ada 7 karakteristik dari properti ya. Yang pertama itu adalah legal complexity ya. Artinya kompleksitas hukum, bahwa properti itu tidak dapat lepas dari masalah hukum ya, yang kompleks sifatnya. Nah, karena itu properti terkait dengan hak yang melekat pada tanah, ya, bangunan, serta dipengaruhi oleh disampaikan regulasi pemerintah, apalagi keadaan perang di tempat lain, ya, pengaruh-pengaruh eksternal juga bisa mempengaruhi properti. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah immobility atau tidak dapat bergerak. Karakteristik properti yang tidak itu kan tidak bisa bergerak ya, atau susah lah, bisa bergerak tapi susah. Gitu ya. Nah, properti ini immobility, misalnya kamu punya rumah, rumahnya di mana? Di Jambi, ya di Jambi. Lokasinya di mana? Di Jalan Teuku Sulaiman. Di situ doang gitu ya. Itu properti kamu, itu kan ya. Uh, properti ini kalau ini kita bicara mengenai real property ya, properti yang sifatnya bangunan, tanah gitu ya. Beda dengan properti yang mobil. Mobil itu properti yang bisa mobile, gitu ya, bisa bergerak gitu kan. Kemudian yang ketiga itu localized sifatnya. Jadi sifatnya itu lokal ya. Untuk properti yang berupa tanah, ya, bangunan, itu membuatnya kan tidak bisa bergerak dan bersifat lokal ya. Terkait dengan
lokasinya sendiri ya, gaya-gayanya semuanya itu akan dipengaruhi oleh uh, situasi kondisi di tempat tenggelam ya. Kemudian yang keempat, unique and varies. Sifatnya itu unik dan beragam gitu ya. Artinya apa? Bahwa setiap lokasi properti itu unik. Setiap proyek itu meskipun mirip tapi pasti unik sifatnya gitu ya. Baik itu mulai dari lokasinya nggak mungkin ada yang sama karena lokasi satu tanah ya itu hanya untuk satu properti itu gitu kan ya. Tapi juga saat dia mungkin pada saat proses pelaksanaannya itu juga sifatnya menjadi unik karena mereka menghadapi tantangan yang berbeda meskipun mungkin modelnya sama gitu ya. Kemudian scarcity ya, kelangkaan. Nah, kebutuhan perumahan, tempat tinggal seperti tadi yang disinggung oleh Pak Paul kan pasti akan selalu ada gitu ya, terutama untuk negara-negara yang memang ada pertumbuhan penduduknya gitu ya. Nah, ini di sisi lain ya tanah itu ya sumber daya yang terbatas gitu kan ya, lahan itu sumber daya yang terbatas. Jadi akan ada kelangkaan sebenarnya ya, yang untuk menyediakan tanah untuk tempat berdirinya properti tersebut. Kemudian yang keenam, bertahan lama ya, durable, sifat tahan lama. Beda kalau kamu pakai HP mungkin hanya 1-2 tahun gitu ya. Mobil mungkin hanya 10 tahun. Tapi kalau properti rumah itu bisa sampai seumur hidup gitu kan ya. Nah, ini memang sifatnya sengaja dibuat supaya properti itu bertahan ya selama mungkin tentunya ya, sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketujuh itu properti tidak dapat dibagi atau ya dibagi lah ya dengan mudah gitu ya. Maksudnya dibagi itu apa? Artinya tidak dapat dipecah-pecah menjadi satuan kecil ya, semudah yang kamu mau ya. Karena properti itu satu unit properti ya itu ada batasannya ya. Oh yang disebut rumah tipe 36 ya memang 36 gitu kan ya. Yang disebut apartemen ya gedung tinggi gitu kan ya, vertikal. Strata title-nya nggak bisa dipecah-pecah anaknya aja gitu ya. Butuh proses untuk memecah hak kepemilikan misalnya ya, di perumahan. Makanya bisa nunggu lama ya untuk dapat hak sertifikat hak miliknya ya. Nah ini adalah karakteristik dari real property tadi. Kemudian area of property law ya, ada legality, permits, dan certificates. Apa yang dimaksud legality? Ya tadi terkait dengan legalitas, seperti tadi juga disinggung oleh Pak Paul, bahwa developer itu ketika mau bangun itu harus benar-benar memperhatikan legalitasnya, aspek legalnya itu terpenuhi atau tidak. Ya. Kemudian permits, ya perizinannya itu seperti apa? Ya, ada banyak sekali perizinan ya, mulai dari tadi surat sertifikat apa perizinan IMB ya, sekarang namanya PBG ya kan. Kemudian izin-izin kepada warga itu ya, izin kepada kepala desanya ya atau kepala camat gitu ya yang memang dia misalnya mau ini, kemudian ada rekomendasi terkait dengan titik aman dari banjir dan lain sebagainya. Ini adalah terkait dengan permit. Sertifikat ya, sertifikat itu terkait dengan sertifikat lahan bahwa ya tadi siapa ya, Bernard apa ya, siapa ya, terkait dengan sengketa lahan misalnya. Nah ini harus benar-benar diperjelas ya terkait dengan sertifikat lahan ini. Nah, ini adalah beberapa hukum ataupun peraturan dengan properti ya. Tapi di sini saya fokus pada Permendak nomor 51 ya tahun 2017 terkait dengan perusahaan perantara perdagangan properti ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan P4 perusahaan perantara perdagangan properti? Itu adalah semua badan hukum ya, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan, jual beli, sewa menyewa, penelitian dan kajian, pemasaran serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti ya. Properti ini diartikan sebagai harta berupa tanah atau bangunan ataupun sarana prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Nah, ini kegiatan usahanya ya, pasal 2
terkait dengan kegiatan usahanya, bisa sistem waralaba. Kemudian P4 ini dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib membuat persetujuan tertulis atau perjanjian tertulis ya dengan si pengguna jasanya ya. Perjanjian ini meliputi lingkup kegiatan, objek, hak dan kewajiban, nilai, jangka waktu penyelesaian perjanjian. Kegiatan P4 ini meliputi jasa jual beli properti, sewa menyewa properti ya seperti Travelio dan lain sebagainya gitu kan ya. Penelitian dan pengkajian properti, pemasaran properti, konsultasi dan penyebaran informasi properti. Ini yang tadi Pak Paul juga sempat singgung ya. Kita bisa mulai dari yang kecil, misalnya kamu punya uang tabungan bisa beli unit apartemen dulu, kemudian bisa kamu coba sewakan ya. Nah itu sebenarnya kalian sudah memulai entrepreneurship di bidang construction ya sebagai seorang penjual maupun penyewa gitu ya. Nah ini terkait dengan jasa jual beli properti ya. Ini meliputi apa saja ya. Ada banyak sekali ini ya. Silakan dibaca. Kemudian kalau pasal 8 ini terkait dengan jasa sewa menyewa ya. Dan apa saja ya kegiatannya ya. Kemudian ini jasa penelitian dan pengkajian. Pasal 10 terkait dengan jasa pemasaran, pasal 11 terkait dengan jasa konsultasi penyebaran informasi properti ya. Pasal 12 ini bahwa ya sebagai perusahaan ya dia berhak untuk menerima imbal jasa ya berupa komisi. Pasal 13 itu mengenai larangan ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya, contoh format surat izin usaha perusahaan P4 tadi ya. Kalau misalnya kalian kemudian mau membuat perusahaan tersebut ya. Ini format surat penolakan permohonan surat izin usaha P4 dan format laporan kegiatan usaha P4. Ini surat keterangan pengakhiran kegiatan usaha P4 ya. Format surat peringatan tertulis kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran ya. Format pembukuan surat izin usaha ya P4. Nah, seperti itu. Ini pencabutan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh P4 ya. Kalau kalian lihat ya banyak lah. Mungkin kalian pasti pernah melihat salah satunya ya atau salah duanya. Ada Rewide, ada Century 21, Ira ya, Xavier, Promax. Kalau yang sewa menyewa tadi juga ada tuh Travelio ya. Kan banyak tuh iklannya ya kalau kalian lihat. Nah, ini ada satu kasus ya. Misalnya ini ada sebuah proyek rumah mewah dilaksanakan di tengah-tengah pemukiman. Proyek tersebut kemudian menggunakan sebuah alat berat ya. Namun karena keterbatasan lahan, alat berat si kontraktor itu parkir di depan rumah si A. Apa yang dapat dilakukan oleh si pemilik rumah A? Silakan kalian pikirkan ya 5 menit. Nanti saya akan tanyakan. Oke? Ya, silakan.
Oke, sudah ada yang mau memberikan pendapatnya? Alsi gimana? Kalau LC sih, Hmm. kalau LC sebagai pemilik rumah A itu ya Pak, pendapatnya. Iya, iya. Apa yang bisa kamu lakukan nih kalau misalnya kamu mau nggak ada alat berat parkir di depan rumah kamu gitu? Kalau numpang untuk sementara waktu, boleh. Jangan terlalu lama jangka waktunya. Dan dikasih space untuk mobil atau kendaraan pemilik rumah untuk lewat gitu. Seperti itu sih Pak, kalau menurut Baik ya, LC. si Alsi baik. Asal tidak Ada terlalu pendapat mengganggu lain? space keluar masuk. Tapi kan bertetangga tuh Pak, di klaster itu berarti kan tergantung tetangga lain juga nih, terganggu atau tidak kan. Nanti Iya, kena tapi kan masalahnya pagar atau apa gitu. masalahnya alat berat nih parkir di lahan tamu gitu kan ya. Ada pendapat lain mungkin apa yang harus dilakukan gitu? Komplain sih pertama, Komplain. ya. Terus Terus nanya, Kak, ada perizinannya ini enggak parkir di lahan saya gitu kan. nggak ada dia bilang. Terus Ya, saya tuntut ke pihak proyeknya Pak, PM-nya kah, atau owner-nya kah. nuntut apanya? Karena proyeknya melewati garis hak lahan yang punya saya. Dan itu sudah Iya memang. mengganggu pemandangan dan space saya untuk lewat gitu. Iya memang. Terus apa yang kamu mau? Ini kali ya Pak, minta konsekuensinya ya Pak. Ganti rugi. Kompensasi ya. Ya. Jadi memang ya iyalah masa kamu kalau sih mungkin tadi bilang nggak apa-apa deh gitu kan ya. Kalau sejam 2 jam nggak apa-apa Pak. Kalau terlalu lama kan saya alat komplain. berat emang bikin rumah 1 jam 2 jam jadi kan enggak gitu kan ya. Nah pastinya kan butuh memang pasti butuh durasi waktu yang lama gitu kan untuk pengerjaan. Nah pasti akan memang mempengaruhi lah aktivitas si pemilik rumah ya, si ini ya misalnya. Ya tentu yang bisa kamu lakukan adalah tadi komplain, tapi mungkin bukan komplain lah ya, tapi untuk mencoba menyelesaikan secara musyawarah, minta ke si kontraktornya, ya kan? Ini lahan saya, ya kak. Ini lahan saya, kamu mau pakai di sini atau mau pindah, gitu kan ya? Kalau misalnya kamu mau pakai sini, sampai kapan, berapa lama, nah ini bayar sewanya dong, gitu kan ya? Nah itu kompensasinya, ya. Nah itu ada sesuai dengan persetujuan kesepakatan lah kedua belah pihak mau berapa, gitu ya. Oh ini 1 bulan kita sewa deh lahan di sini, harganya berapa? 50.000 per hari. Ya monggo kalau memang sudah itu ya dibuatlah hitam di atas putih ya kan. Jadi ya LC juga tahu misalnya ini ada konsekuensinya, mana ada alat berat pakai di sini gitu kan ya. Tapi LC juga menerima ganti rugi ya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Di sisi lain, bagaimana nih kalau misalnya si kontraktornya nggak mau tahu, tetap aja parkir di situ gitu kan ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan ketika kamu minta penyelesaian secara musyawarah ya, artinya negosiasi gitu kan ya, ada kompensasi, dia tidak mau gitu kan ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Ada ide? Laporkan ke pihak berwajib Pak. Atas apa? Dengan apa? Dengan dasar apa? Hmm? Atika ya tadi ya? Ya Pak, atas dasar karena sudah mengganggu
pemilik rumah, Pak. Kan ada peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 juga, Pak. Oke, nah itu bisa kamu lakukan tuh atas dasar perbuatan melawan hukum ya, itu tort ya, bahwa seseorang itu kan tidak boleh mengganggu hak dari orang lain di pasal 1365 atau berapa ya dari KUH Perdata. Nah itu bisa menjadi salah satu dasarnya. Kemudian seperti yang tadi kamu bisa merujuk kepada peraturan-peraturan teknis yang sudah diturunkan, ya kan. Nah itu kalau misalnya masih tidak ini ya berarti bisa masuk ke, kalau tidak bisa ke ranah perdata ya masuk ke ranah pidana ya, bahwa memang sih apa namanya kontraktor ya ataupun tukangnya ini dia telah melakukan tindak pidana ya berupa apa ya namanya pelanggaran hak dari hak orang lain gitu ya, si pemilik rumah A ini. Jadi memang ada beberapa alternatif ya, alternatif kayak yang bisa kalian lakukan gitu loh. Wong kalau misalnya ada mobil aja ya, mobil mewah parkir di depan rumah kalian juga merasa risih gitu kan ya, apalagi ini alat berat gitu kan. Nah, dan memang apa ini kejadian gitu ya, banyak terutama mungkin di proyek ya proyek jalan itu kan alat berat kalau kalian perhatiin, rollernya ya, kemudian apalagi tuh eskavatornya ya kan, yang pada waktu dia mau garuk mau apa, kalau sudah selesai itu ya pasti parkir dari pinggir gitu kan ya. Uang kalau misalnya jalannya belum jadi ya dia mungkin bisa parkir di depan lahan punya rumah gitu ya. Nah itu banyak jadi gitu loh. Nah ini mungkin karena tipikal Indonesia ya, orang Indonesia yang legowo ya gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada hak yang dilanggar oleh si kontraktor yang bisa merugikan si pemilik rumah gitu kan ya. Nah ini perlu awareness ya terkait hal-hal seperti ini. Oke, ada yang mau kalian tanyakan?